Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Dr. Muntari Empil, yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi melalui video pada pembelajaran kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video pembelajaran pada materi kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok F, yaitu saya sendiri, Siska Julianti, dengan NIM E1M021068. Lalu ada rekan saya, Herlina, dengan NIM E1M021030. Lalu yang terakhir ada Cipana Amelia Putri dengan NIM E1M021037. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu ada pengertian dari desain pembelajaran, lalu ada prinsip-prinsip dari desain pembelajaran, lalu ada komponen sistem dari desain pembelajaran, dan yang terakhir yaitu model-model desain pembelajaran. Langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu pengertian dari desain pembelajaran yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pembelajaran di sini bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk membelajarkan peserta didik beragam latar dan sasaran kegiatan pembelajaran menjadi salah satu alasan mengapa diperlukan desain atau rancangan yang khas dan spesifik. Lalu apa sih desain pembelajaran itu? Baik, secara sederhana desain pembelajaran bisa diartikan sebagai suatu rancangan yang sistematis dan sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam Wikipedia, desain instruksional atau juga disebut Instructional Design System atau ISD adalah praktik menciptakan pengalaman pembelajaran yang membuat perolehan pengetahuan dan keterampilan yang lebih efisien, efektif, dan menarik. Proses ini berisi penentuan status awal dan kebutuhan peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang intervensi untuk membantu terjadinya belajar. Proses ini dibangun berdasarkan teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa dan dipandu oleh guru atau dalam latar belakang berbasis komunikasi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya tadi, yaitu mengenai prinsip-prinsip desain pembelajaran. Menurut Philbeck, terdapat 12 prinsip pembelajaran dalam pembelajaran untuk dijadikan perhatian bagi para perancang pembelajaran. Baik, materi selanjutnya itu mengenai komponen sistem desain pembelajaran. Nah kan keberhasilan dalam mendesain pembelajaran ini itu sesuai dengan kebutuhan siswa sekaligus menyatukan lingkungan belajarnya sudah menjadi tuntutan kita bersama atau tuntutan untuk guru bersama. Banyak pendekatan desain pembelajaran yang bisa kita gunakan, salah satunya itu pendekatan sistem. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen utama dalam desain pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Nah, langkah yang pertama dalam desain pembelajaran itu kan pada umumnya itu menentukan informasi dan keterampilan baru apa saja yang sudah dikuasai oleh siswa ketika mereka sudah menyelesaikan proses pembelajaran. Hal ini dapat kita nyatakan sebagai tujuan. Tujuan pembelajaran itu kan dapat bisa berasal dari daftar tujuan, dari analisis kinerja, dari analisis kebutuhan, dari pengalaman praktis terkait dengan kesulitan belajar peserta didik, dan analisis orang yang melakukan pekerjaan atau dari beberapa persyaratan lain untuk pembelajaran baru atau yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, menganalisis pembelajaran. Setelah kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian kita itu menentukan apa dan bagaimana langkah demi langkah yang harus dilakukan setiap individu untuk mencapai tujuan itu, serta
melihat sub skill yang diperlukan untuk penguasaan tujuan keseluruhan. Yang ketiga, menganalisis siswa dan konteksnya. Selain kita menganalisis tujuan pembelajaran, ada analisis paralel dari peserta didik. Konteks ini tuh di mana mereka mempelajari keterampilan dan konteks di mana mereka menggunakannya. Keterampilan preferensi dan sikap pelajar saat ini tuh ditentukan bersama dengan karakteristik pengaturan pembelajaran dan pengaturan di mana keterampilan tersebut pada akhirnya akan digunakan. Yang keempat, menulis tujuan kinerja. Berdasarkan analisis instruksional dan deskripsi keterampilan entry, kita harus menulis pernyataan spesifik tentang apa yang akan dapat dilakukan oleh peserta didik ketika mereka telah menyelesaikan proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Nah, berdasarkan pada tujuan yang sudah ditulis, kemudian kita bisa mengembangkan penilaian yang objektif untuk mengukur sampai mana kemampuan peserta didik atau serta pencapaian tujuan apa saja yang sudah ada pada mereka. Kemudian penekanan utamanya itu mengaitkan jenis keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan dengan komponen-komponen penilaian. Kemudian yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Berdasarkan informasi dari 5 langkah sebelumnya, seorang desainer mengidentifikasi strategi berbasis teori yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang menekankan komponen untuk mendorong pembelajaran siswa, yaitu kegiatan yang pertama, kegiatan prastruktural seperti merangsang motivasi dan memusatkan perhatian. Yang kedua, presentasi konten baru dengan contoh demonstrasi. Yang ketiga, partisipasi dan praktis siswa yang aktif dengan umpan balik. Yang keempat, kegiatan tindak lanjut yang menilai pembelajaran siswa dan menghubungkan keterampilan yang baru. Yang terakhir, strategi ini didasarkan pada teori pembelajaran saat ini dan hasil penelitian pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan melakukan evaluasi formatif. Setelah menyelesaikan draft pembelajaran, serangkaian evaluasi itu dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan pembelajaran atau peluang untuk membuat pembelajaran yang lebih baik. Yang ke-9, merevisi pembelajaran. Nah, langkah yang terakhir dalam proses desain dan pengembangan itu adalah merevisi pembelajaran. Revisi itu bukanlah peristiwa yang terpisah yang terjadi pada akhir proses desain pembelajaran, namun proses berkelanjutan menggunakan informasi untuk menilai kembali asumsi dan keputusan. Yang terakhir ada merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Nah, yang paling akhir ini komponen-komponen desain pembelajaran itu evaluasi sumatif. Walaupun evaluasi sumatif ini merupakan evaluasi puncak dari efektivitas pembelajaran, umumnya bukan bagian dari proses desain ya. Namun ini tuh merupakan evaluasi dari nilai absolut atau relatif dari pembelajaran dan terjadi hanyalah setelah pembelajaran itu telah dievaluasi secara formal dan direvisi untuk memenuhi standar perancang. Nah, baik, selanjutnya yaitu model-model desain pembelajaran. Nah, di mana terdapat 9 model desain pembelajaran. Model yang pertama yaitu model Dick and Carey. Nah, di mana model ini dikembangkan oleh Walter Dick and Lou Carey pada tahun 1985. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Nah, sedangkan menurut Prof. Atwi menyatakan bahwa model ini cocok untuk pembelajaran formal di sekolah dan untuk sistem pembelajaran yang melibatkan komputer dalam proses pembelajaran. Model yang kedua yaitu model Azure. Nah, model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Henny Etz pada tahun 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu langkah pertama analisis pelajar, yang kedua menyatakan tujuan, yang ketiga pemilihan metode, media, dan bahan, yang keempat yaitu penggunaan media dan bahan, yang kelima partisipasi pelajar di dalam kelas, dan yang terakhir yaitu penilaian
dan revisi. Nah, model yang ketiga yaitu model Gerard and Lee. Nah, model pembelajaran Gerard and Lee merupakan suatu model perencanaan pembelajaran yang sistematis. Nah, di mana model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta pembelajaran karena dalam model ini diperlukan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya, tetapi dalam model ini juga diperlihatkan hubungan antara elemen-elemen yang satu dengan elemen yang lainnya, serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Nah, selanjutnya model yang keempat yaitu model EDI. Nah, model desain pembelajaran yang menggunakan 5 tahap atau langkah sederhana dalam pengaplikasiannya. Desain pembelajaran yang mudah dipelajari sesuai dengan namanya tahap atau langkah dalam pembelajarannya yaitu analisis, desain, development, implementasi, and evaluasi. Nah, ada 5 langkah yang dilakukan dalam model ini sesuai dengan namanya yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya model yang kelima yaitu model The Gang. Nah, di mana The Gang ini diciptakan pada tahun 1997 mengemukakan 8 langkah desain pembelajaran yang berkonteks model elaborasi yaitu analisis tujuan dan karakteristik bidang studi, yang kedua analisis sumber belajar, analisis karakteristik, menetapkan tujuan belajar, dan isi pembelajaran. Nah, model yang keenam yaitu model PPSI, di mana model gabungan dari perencanaan pengajaran versi Performance Based Teacher Education, perencanaan pengajaran sistematika, dan perencanaan pengajaran model Davis. Di Indonesia dikembangkan menjadi PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Nah, istilah sistem instruksional dalam PPSI mengandung pengertian bahwa PPSI menggunakan pendekatan sistem, maka PPSI juga dapat disebut menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Selanjutnya, model yang ketujuh yaitu model CAM. Menurut CAM 1977, pengembangan instruksional atau desain instruksional itu terdiri dari 8 langkah, yaitu menentukan tujuan instruksional, menganalisis karakteristik, menentukan TIK, menentukan materi pelajaran, menetapkan pengajaran awal atau free test, menentukan strategi belajar mengajar, mengkoordinasi sarana penunjang, dan yang terakhir mengadakan evaluasi. Model yang ke-8 yaitu model ISD atau Instructional System Design. Nah, di mana rancangan sistem pembelajaran merupakan prosedur terorganisir yang mencangkup langkah-langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai. Langkah-langkah ini dalam setiap proses memiliki dasar yang terpisah dalam teori manapun maupun praktik, seperti halnya pada proses ISD secara keseluruhan. Selanjutnya model yang terakhir yaitu model pengembangan instruksional atau MPI. Nah, di mana MPI ini dalam Suparman 2001 dikemukakan ada 8 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan instruksional, terus melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik, menulis tujuan instruksional, menulis tes acuan patokan, dan menyusun strategi instruksional, mengembangkan bahan instruksional, dan yang terakhir yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi. Nah, kesimpulan dari penyampaian kami dari awal tadi yaitu pembelajaran adalah sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah komponen yang masing-masing memiliki fungsi untuk mencapai satu tujuan. Bidang teknologi pembelajaran sangat menaruh perhatian terhadap upaya menjadikan kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien melalui penerapan prinsip-prinsip yang teridentifikasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.